Sebelum kita mulai berdoa, tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hati dan biarkan Roh Kudus berbicara kepada kamu saat ini. Menunggu Tuhan adalah salah satu sikap iman yang paling dalam. Tapi jujur saja, ini tidak mudah. Manusia ingin semuanya cepat, jawaban segera, solusi yang terlihat. Tapi surga bekerja dengan ritme yang berbeda. Menunggu dalam Tuhan bukanlah waktu yang terbuang, itu adalah waktu yang kudus. Menunggu Tuhan bukan berarti diam dalam frustrasi, tapi berdiri teguh dalam iman. Apa yang hari ini terlihat sebagai keterlambatan, sebenarnya bisa jadi perlindungan ilahi yang tersembunyi. Pintu yang tidak terbuka mungkin sedang menghindarkan kamu dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Dia mencintaimu begitu dalam sehingga dia lebih memilih menahanmu daripada membiarkanmu jatuh. Kadang kita lelah melihat orang lain mencapai hal-hal besar, pernikahan, promosi, doa yang dijawab dan bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau lupa aku?" Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah bingung, dan tidak pernah melakukan improvisasi. Waktunya berbeda dari waktu kita, tapi selalu sempurna. Jika kamu percaya Tuhan mengendalikan segalanya walau dalam penantian, tulis di komentar, "Aku percaya pada waktu MU, Tuhan." Mungkin kamu sedang berada dalam masa ketika segala sesuatu dalam dirimu ingin bergerak cepat. Jiwamu ingin berlari, menyelesaikan, membangun sesuatu dengan tanganmu sendiri hanya untuk meredakan rasa sakit karena terlihat terhenti. Disinilah bahaya itu, godaan untuk mendahului Tuhan. Ketika jawaban belum datang, kita tergoda membuka pintu dengan kekuatan sendiri. Tapi dengarlah, pintu yang dipaksa bisa menjadi penjara emosional. Apapun yang lahir di luar waktu Tuhan mungkin tampak indah pada awalnya, tapi segera akan menjadi rapuh, berat, dan tidak stabil. Tuhan tidak memanggilmu untuk memaksa jalan, tapi untuk berjalan dalam iramanya. Itu membutuhkan kepercayaan. Percaya berarti menerima diam sebagai bagian dari proses. Percaya berarti beristirahat walau belum mengerti. Percaya berarti menyerahkan kendali dan berkata, "Tuhan, jika ini bukan waktu MU, aku memilih untuk menunggu." Penantian bukanlah hukuman, itu adalah kasih sayang. Mungkin itu melindungimu dari patah hati. Mungkin mencegahmu membangun sesuatu yang kemudian runtuh. Mungkin menyimpanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang membutuhkan kedewasaan, kekuatan, dan iman baru. Ingat, Tuhan tidak hanya mempersiapkan janji, Dia mempersiapkan kamu. Dia tahu berat berkat yang kamu minta dan tahu seberapa besar jiwamu harus tumbuh untuk memikulnya dengan bijaksana. Apakah kamu pernah mencoba mendahului Tuhan dan merasa kecewa? Tulis, "Tuhan, aku memilih berjalan dalam irama MU." Dia memimpin dengan kasih. Pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu minta, berkat yang kamu dambakan, memiliki beban? Ya, berkat juga butuh fondasi. Kadang-kadang, apa yang paling kita rindukan adalah sesuatu yang belum kita siap terima. Tuhan, sebagai Bapa yang penuh kasih, tidak akan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang belum mampu memikulnya. Banyak orang berdoa untuk jawaban, tapi sedikit yang mempersiapkan diri untuk menerimanya. Kita ingin hubungan yang diberkati, tapi belum belajar mencintai seperti Yesus. Kita ingin pintu baru di pekerjaan, tapi belum membangun disiplin. Kita ingin pelayanan, perhatian, kemajuan, tapi masih lemah di kehidupan pribadi. Penantian dari Tuhan ternyata adalah waktu untuk menguatkan diri dari dalam. Di sanalah, dalam keheningan, Dia membentuk karakter kita. Di sanalah, tanpa sorotan, Dia menyembuhkan luka lama. Di sanalah, tanpa tepuk tangan, Dia menyelaraskan kita dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan tidak hanya ingin memberikan sesuatu, Dia ingin kamu mampu memikul apa yang Dia berikan. Dan ketika berkat itu datang, kamu tidak akan kehilangan diri dalam berkat itu. Kamu akan sadar, Tuhan yang mempersiapkan dan menopangku, dan sekarang aku memikulnya dengan hormat. Tulis di komentar, "Tuhan, persiapkan aku untuk apa yang belum kulihat." Tuhan sedang membentukmu dalam rahasia. Salah satu tantangan terbesar saat menunggu adalah melihat orang lain maju sementara kamu masih di tempat yang sama. Menyakitkan saat menggulir feed dan melihat pernikahan, promosi, dan mukjizat orang lain, lalu bertanya dalam hati, "Tuhan, bagaimana dengan aku? Mengapa aku belum tiba waktuku?" Tapi inilah kebenaran yang harus kita pegang erat di hati. Berkat orang lain tidak menghapus janji Tuhan untukmu. Orang lain menuai hari ini bukan berarti kamu dilupakan, hanya saja waktunya berbeda.
dan Tuhan sedang mempersiapkan waktu terbaik untukmu. Saat kita melihat ke samping, kita kehilangan keindahan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Perbandingan mencuri sukacita saat ini, mengeringkan rasa syukur, dan membuat kita meragukan Tuhan yang selalu bekerja. Firman Tuhan berkata di Mazmur 37:7, "Diamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya." Ini adalah panggilan untuk percaya. Undangan untuk hidup dalam damai, yakin bahwa kita ada dalam pusat kehendak Tuhan, meskipun tidak mengerti langkah demi langkah. Rencana Tuhan untukmu unik, tidak perlu bersaing atau membandingkan. Percayalah, kisah hidupmu ditulis oleh penulis yang sempurna. Jika kamu memilih percaya walau melihat orang lain maju, tulis, "Aku diam dan percaya janji Tuhan untukku." Seringkali kita salah mengira kesunyian Tuhan sebagai ketidakhadiran. Kita pikir jika Dia tidak menjawab, berarti Dia tidak mendengar. Tapi itu adalah kebohongan yang halus dan berbahaya. Kesunyian Tuhan tidak pernah kosong. Ia penuh maksud, mengajar, dan menyembuhkan. Kamu mungkin tidak mendengar suaranya, tapi Tuhan terus bekerja. Di balik layar, dalam yang tak terlihat, di dalam dirimu. Setiap detik kesunyian membentuk kesabaran, iman, dan kestabilan emosi. Kadang Tuhan diam supaya kita belajar mendengar dengan hati, bukan hanya telinga. Dia tidak perlu mengulang janjinya. Jika Dia sudah berfirman, Dia akan menepatinya. Masalahnya, kita ingin Tuhan menjawab sesuai waktu kita. Tapi Dia menjawab dalam waktu kekekalan. Sambil menunggu, Dia menguatkan kita. Ingatlah, Tuhan tidak diam karena lupa, tapi karena Dia percaya padamu. Ya, Dia percaya padamu. Dia tahu imanmu sedang diuji. Dia tahu kamu sedang bertumbuh. Dia tahu kesunyian ini mempersiapkan iman yang lebih kokoh. Seperti tertulis di Ratapan 3:26. Baiklah orang berharap dan diam menanti keselamatan dari Tuhan. Jika kamu memilih percaya walau Tuhan diam, tulis, berbicaralah dalam kesunyian, "Tuhan, aku percaya." Pernahkah kau merasa seperti berhenti di depan tembok, tak tahu apa yang ada di depan? Sebenarnya, kita hanya melihat saat ini, tapi Tuhan melihat keseluruhan. Dia melihat masa lalu, masa depan, dan apa yang bahkan tak kau bayangkan. Saat kau khawatir tentang langkah selanjutnya, Tuhan sudah mengatur babak berikutnya. Dia melihat jebakan di jalan, jalan pintas yang berbahaya, keputusan yang akan kau buat tergesa-gesa. Dan karena kasih, Dia membuatmu menunggu. Ya, karena kasih. Kini belum, dari Tuhan bukan penolakan. Itu pengalihan. Pintu yang tidak terbuka? Mungkin itu menjauhkanmu dari hubungan yang beracun. Pekerjaan yang tak datang? Bisa jadi itu menjaga kedamaianmu. Jawaban yang tertunda? Bisa jadi digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau minta. Tuhan tidak hanya mendengar doamu. Dia melindungi perjalananmu. Firman Tuhan dalam Yesaya 55:9. Sebab seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Kau tak perlu mengerti semuanya untuk percaya. Kau hanya perlu tahu bahwa yang memimpin langkahmu tak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri. Jika kau percaya Tuhan melihat lebih dari yang matamu sanggup lihat, tulis, "Tuhan, walau tak mengerti, aku percaya pada penglihatan MU." Mungkin kamu berpikir, apa salahku sampai semuanya terasa berhenti? Tapi dengarlah baik-baik, tidak semua penantian adalah koreksi. Seringkali itu adalah persiapan. Berhentinya kamu bukan berarti keluar dari kehendak Tuhan, bisa jadi justru di tempat itulah Tuhan menginginkanmu. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dibentuk. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang diperkuat. Tuhan tidak menghukummu. Dia mempersiapkanmu. Dia tahu seberapa besar iman yang dibutuhkan di tahap berikutnya. Dia tahu peperangan yang akan kamu hadapi. Maka Dia menyempurnakanmu sekarang di tempat tersembunyi, tanpa sorotan, tapi itulah tempat segala sesuatu dibentuk. Petani tidak menanam benih hari ini berharap buah besok. Ada waktu yang tak terlihat, waktu akar tumbuh. Mungkin itulah yang Tuhan lakukan padamu, memperdalam akar supaya saat berkat datang, kamu tetap teguh. Firman Tuhan di Yohanes 15:2. Setiap ranting yang berbuah, dipangkas supaya menghasilkan buah lebih banyak. Artinya,
Bahkan yang sedang berhasil pun perlu dipangkas, menunggu, dan dipersiapkan. Tuhan tidak hanya ingin memberikan sesuatu, Dia ingin kamu siap untuk memeliharanya. Kalau kamu mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu, tulis, Tuhan, terus bentuk aku sesuai kehendak-Mu. Banyak orang berpikir kehadiran Tuhan hanya terlihat dalam mujizat, jawaban, atau kesembuhan. Tapi sebenarnya, hadirat Tuhan juga ada mungkin bahkan terutama di masa penantian. Dalam keheningan, Dia mengajarkan kita mendengar dengan lebih baik. Dalam keterlambatan, Dia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dalam kesendirian, Dia mengingatkan bahwa kita tak pernah sendiri. Karena kehadiran Tuhan bukan diukur dari riuhnya kemenangan, tapi damai yang ada di tengah proses. Mungkin kamu sedang menunggu dan merasa tidak ada yang terjadi. Tapi di balik itu, Tuhan sedang bekerja. Menyembuhkan luka yang tak terlihat. Menyelaraskan hati dan keinginan dengan rencananya. Memurnikan imanmu agar tak tergantung pada keadaan. Mazmur 46:10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan." Ini bukan hanya ajakan untuk beristirahat, tapi pengingat. Kamu tak perlu membuat gaduh untuk diperhatikan. Kamu tak perlu berlari untuk membuat Tuhan bergerak. Keheningan adalah tempat suci. Di sanalah Dia berbisik rahasia kekal, menghibur dengan kasih, dan mengingatkan bahwa penantian bukanlah jeda melainkan tempat Dia berdiam. Kalau kamu ingin merasakan hadirat Tuhan saat menunggu, tulis, "Aku bertemu Engkau dalam keheningan, Tuhan." Menunggu Tuhan bukan berarti pasif. Itu adalah iman yang aktif berjalan bersama Dia, meski tujuan akhir belum terlihat. Iman aktif adalah ketergantungan setiap hari. Berdoa dengan penuh percaya, walau jawaban lama datang. Bersyukur dan memuji, walau mukjizat terasa jauh. Terbuka untuk belajar dan bertumbuh, meski dalam kesulitan. Ini adalah berjalan sesuai irama Tuhan, bukan kita. Mengenali bahwa tugas kita adalah percaya dan taat, meski jalan tak jelas. Mazmur 25:4-5 berkata, "Ajarlah aku jalan-Mu, ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu, sebab Engkaulah Allah keselamatanku. Kepadamulah aku menanti seharian." Kalau kamu ingin berjalan dalam iman aktif, tulis, "Tuhan, tuntunlah langkahku dalam kebenaran-Mu." Menunggu Tuhan memberi kita kekuatan yang diperbarui. Meski lelah mencoba, janji Tuhan jelas. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40:31. Kekuatan itu bukan dari usaha sendiri, melainkan dari anugerah ilahi yang mengangkat kita. Kita diberi semangat baru untuk terus melangkah. Meski dunia bilang berhenti saja. Ingat, menunggu bukan kelemahan, tapi keberanian dan iman. Suatu undangan untuk percaya bahwa Tuhan menopang kita. Meski terasa berat. Jika kamu ingin merasakan kekuatan baru, tulis, "Tuhan, perbarui kekuatanku untuk menunggu-Mu." Setiap masa penantian punya tujuan ilahi. Bukan sesuatu yang sia-sia, tapi bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk dan mempersiapkan kita. Penantian bisa menjadi waktu untuk pertumbuhan batin, penguatan iman, evaluasi jalan hidup, belajar lebih bergantung pada Tuhan daripada diri sendiri. Seringkali, apa yang kita minta dengan gelisah sebenarnya akan menjadi beban, jika datang terlalu cepat. Tuhan menggunakan penantian untuk memberi kita hikmat, kesabaran, dan pengertian. Roma 8:28 mengingatkan kita, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Percayalah, Dia mengatur semuanya, meski kita tak melihat. Jika kamu ingin menerima tujuan Tuhan dalam penantianmu, tulis, "Aku menerima rencana-Mu, Tuhan." Penantian terasa ringan saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percaya Dia mengurus setiap detail. Bukan hanya menunggu, tapi beristirahat dalam pemeliharaannya, meski ketidakpastian masih ada. Penyerahan berarti melepas kendali dan berkata, "Tuhan, aku percaya pada-Mu, walau aku tak mengerti." Membiarkan Dia pegang semua kecemasan, ketakutan, dan rencana kita. Istirahat yang Tuhan beri bukan kemalasan, tapi damai dalam hati. Buah dari keyakinan bahwa Dia sedang bekerja. Damai itu menjaga hati dan pikiran, walau badai datang. Filipi 4:6-7 berkata, "Jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal,
dengan doa dan permohonan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jika kamu ingin menyerahkan dan beristirahat dalam Tuhan, tulis, Tuhan, aku menyerahkan semuanya ke tangan MU. Meski penantian terasa lama dan sunyi, percayalah Tuhan selalu bekerja untukmu. Dia tidak pernah lupa doa-doamu, tidak pernah meninggalkanmu, dan selalu memegang kendali atas ceritamu. Kadang, iman terbesar adalah terus percaya saat segalanya terasa berhenti. Mempertahankan harapan saat waktu seolah berjalan lambat. Percaya bahwa pada waktunya, kemenangan akan datang dan lebih indah dari yang kamu bayangkan. Mazmur 62, 5-6 berkata, jiwaku menantikan hanya kepada Allah, daripadanyalah datang keselamatanku. Ia saja adalah gunung batuku dan keselamatanku. Ia adalah bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi, sahabatku, tetap teguh. Penantian yang kamu rasakan sekarang akan menjadi berkat yang membuatmu bersyukur. Kelak kamu akan berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau membuatku menunggu. Aku belum siap sebelumnya, tapi sekarang karena Engkau, aku siap. Jika kamu percaya pada kemenangan yang Tuhan siapkan, tulis, aku menanti Tuhan dan akan merayakan kemenangan itu.